Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Khaira Channel, pada kesempatan kali ini kita akan menelusuri kisah tentang Yakjuj dan Makjuj, sebuah bangsa yang telah disebutkan sejak awal peradaban manusia, mulai dari kelahiran mereka, perjalanan panjang yang penuh kegelapan, hingga bagaimana bangsa-bangsa ini berhubungan dengan peristiwa besar yang akan terjadi di masa depan. Sahabat Khaira Channel, sebelum kita masuk ke kisah utamanya, kami mohon agar Anda menonton video ini hingga akhir supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada yang perlu diluruskan dari kisah kali ini. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Nabi Nuh alaihi salam adalah seorang nabi yang dikenal memiliki usia yang sangat panjang. Di masa beliau, manusia berkembang menjadi berbagai bangsa dengan sifat dan karakter yang beragam. Namun tidak semua sejarah ini hanya sekadar garis keturunan yang normal. Ada kisah yang lebih kelam, lebih mengerikan. Kisah ini melahirkan keturunan yang tidak biasa, yakni manusia-manusia yang kuat, brutal, dan liar. Ini bukan hanya sekadar manusia biasa. Mereka memiliki kekuatan luar biasa dan menjadi ancaman besar bagi umat manusia. Disebutkan bahwa mereka berasal dari keturunan yang menyimpang, yang kemudian dikenal sebagai Yakjuj dan Makjuj. Dalam riwayat-riwayat diceritakan bahwa Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun bahtera raksasa guna menyelamatkan umatnya dari banjir besar. Di antara keturunan manusia saat itu, terdapat makhluk bertubuh besar dengan kekuatan dahsyat. Namun meskipun memiliki tubuh yang besar, mereka tidak dibarengi dengan kecerdasan dan kebijaksanaan seperti Nabi Nuh alaihissalam. Makhluk-makhluk ini dikenal impulsif dan egois, tanpa memikirkan dampak perbuatan mereka terhadap orang lain. Ketika banjir besar terjadi, air yang menenggelamkan dunia tidak mampu menenggelamkan mereka sepenuhnya. Mereka bertahan di puncak-puncak gunung, menyisakan jejak kengerian bagi dunia yang baru bangkit setelah banjir. Waktu pun berlalu. Di suatu masa, salah satu dari mereka muncul di sebuah negeri besar yang makmur dan berkuasa. Kehadirannya menggetarkan kerajaan itu. Dengan tubuh raksasa dan suara menggelegar, ia menuntut seorang gadis yang sesuai dengan ukurannya. Hal ini membuat raja dan rakyatnya panik dan ketakutan. Para pemahat terbaik negeri itu dipanggil. Mereka dikenal sebagai orang-orang terpilih yang memiliki keterampilan luar biasa dalam memahat batu-batu besar. Bukan hanya seni, tetapi harapan terakhir untuk menyelamatkan negeri dari ancaman besar itu. Setelah bertahun-tahun bekerja, akhirnya sebuah patung raksasa berbentuk perempuan berhasil diselesaikan. Patung itu dibuat sedemikian rupa agar tampak hidup. Sebuah ritual aneh pun dilakukan dengan harapan dapat memperdaya makhluk raksasa tersebut. Ketika makhluk itu datang, ia tertipu oleh patung tersebut, lalu pergi dengan perasaan puas, tanpa pernah kembali ke kerajaan itu. Namun, dari peristiwa itulah malapetaka bermula. Dari patung tersebut muncul ulat-ulat aneh yang tumbuh dengan cepat. Ulat-ulat itu berkembang, berubah menjadi makhluk buas, menyebar ke berbagai penjuru, merusak ladang, membunuh manusia, dan menebar ketakutan di seluruh negeri. Ancaman ini akhirnya terdengar hingga ke telinga seorang raja yang saleh dan bijaksana, Zulkarnain. Ia memahami bahwa ini bukan ancaman biasa. Demi melindungi manusia, ia memimpin pembangunan sebuah tembok raksasa dari besi dan tembaga di antara dua gunung untuk mengurung Yakjuj dan Makjuj. Proses pembangunan berlangsung dengan sangat berat. Ia memahami bahwa ini bukan ancaman biasa. Demi melindungi manusia, ia memimpin pembangunan sebuah tembok raksasa dari besi dan tembaga di antara dua gunung untuk mengurung Yakjuj dan Makjuj. Proses pembangunan berlangsung dengan sangat berat. Ketika Yakjuj dan Makjuj mencoba menyerang, pasukan Zulkarnain mengulur waktu hingga tembok itu selesai dibangun. Akhirnya tembok itu berdiri kokoh, tak mampu ditembus, dan Yakjuj serta Makjuj pun terkurung di baliknya. Namun semua itu hanya berlangsung hingga waktu yang telah Allah tetapkan. Setelah Dajjal terbunuh oleh Nabi Isa alaihissalam dan umat Islam merasakan kemenangan besar, langit tiba-tiba berubah gelap. Dari balik reruntuhan, Yakjuj dan Makjuj keluar dalam jumlah yang tak terhitung. Mereka menghabiskan seluruh sumber daya bumi, mengeringkan sungai-sungai, meratakan gunung, dan menghancurkan segala kehidupan. Manusia tidak mampu melawan mereka.
Hingga akhirnya Nabi Isa alaihi salam dan kaum mukminin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun mengabulkan doa tersebut. Dikirimkanlah wabah berupa makhluk kecil yang menyerang Ya'juj dan Ma'juj. Dalam waktu singkat mereka binasa. Tubuh-tubuh mereka memenuhi bumi, menebarkan bau busuk yang menyengat. Allah pun mengabulkan doa tersebut. Dikirimkanlah wabah berupa makhluk kecil yang menyerang Ya'juj dan Ma'juj. Dalam waktu singkat mereka binasa. Tubuh-tubuh mereka memenuhi bumi, menebarkan bau busuk yang menyengat. Kemudian Allah mengutus burung-burung besar untuk mengangkat bangkai-bangkai tersebut dan membersihkan bumi. Setelah itu, Allah menurunkan hujan yang membersihkan sisa-sisa kehancuran hingga bumi kembali bersih dan damai. Sahabat Khaira, kisah Ya'juj dan Ma'juj adalah peringatan besar tentang tanda-tanda hari kiamat. Semoga kita semua mampu mengambil hikmah, memperkuat iman, dan mempersiapkan diri dengan ilmu dan amal saleh. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.